Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang nantinya kita akan membahas seputar tentang berdirinya Daulah Abbasiyah, hikmah didirikannya dinasti Abbasiyah, yang ketiga perkembangan pendidikan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah, dan yang keempat yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Ab Al-Muttalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Landasan garis Abbasiyah dimulai dengan runtuhnya tradisi Umayyah yang mendorong runtuhnya garis Umayyah di Damaskus. Daulah Abbasiyah dibangun benar-benar atas dasar penyalahgunaan pemegang kendali Daulah Umayyah seperti pelanggaran, tandan, suku, klan, dan sahabat, serta penganiayaan terhadap Syiah, Hasyimiyah, dan pengucilan terhadap Muslim Ajam. Selanjutnya yaitu ada hikmah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Yang kedua yaitu landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga yaitu negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Dan yang keempat yaitu didirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Poin yang B yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah ditandai oleh proyek penerjemahan karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan terutama yang berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan yaitu Bait al-Hikmah, dan terbentuknya madhab-madhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai sebuah dari kebebasan berpikir. Berikut ini beberapa perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu ada gerakan penerjemahan. Pada abad ke-9 Masehi, terjadi penerjemahan besar-besaran buku ke dalam bahasa Arab. Orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam ikut berperan dalam penerjemahan ini. Mereka menerjemahkan manuskrip-manuskrip dari bahasa Yunani ke Persia. Kegiatan penerjemahan buku ini berjalan kira-kira 1 abad. Babak penerjemahan itu dalam rentan kurang lebih 750 sampai 850. Yang kedua yaitu kreatif karya-karya orisinil. Pada dinasti Abbasiyah adalah babak aktivitas kreatif penulis karya-karya orisinil yang melahirkan beberapa tokoh utama yang menekuni bidang masing-masing. Pada bidang kedokteran, beberapa tokoh yang muncul adalah Ali ibnu Sahal Robban al-Tabari, kemudian ada Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria al-Razi, yang ketiga yaitu ada Ali ibnu al-Abbas, dan yang terakhir ada Ibnu Sina. Yang ketiga yaitu membangun Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah sendiri merupakan perpustakaan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berasal dari masa Imperium Sasania Persia.
Pada masa Persia, institusi ini hanya menyimpan puisi dan cerita untuk raja. Namun, pada masa Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, institusi ini berubah menjadi Khizanah al-Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Pada masa Al-Ma'mun, namanya diubah menjadi Bait al-Hikmah dan digunakan untuk menyimpan buku-buku kuno dari Persia, Bizantium, Ethiopia, dan India. Yang terakhir yaitu ada lembaga-lembaga pendidikan Islam masa Daulah Bani Abbasiyah. Institusi pendidikan Islam yang diselenggarakan pada masa Bani Abbasiyah dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu ada maktab atau kutab, yaitu mengajarkan khot, kaligrafi, Al-Quran, akidah, dan syair. Yang kedua yaitu ada halaqah. Yang ketiga yaitu ada majelis, di mana majelis ini membahas tentang al-hadis dan al-tadris. Kemudian ada masjid, ada khon, yaitu penyelenggaraan pengajaran agama seperti fikih, ada ribat, ada rumah ulama, kemudian ada toko buku dan perpustakaan, ada observatorium, dan rumah sakit. Dan institusi-institusi ini berperan dalam transmisi ilmu pengetahuan dan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.